Cirebon ini banyak asana seni budaya dan tradisi, tidak hanya seni karawitan, tari-tarian, dan tradisi, tapi juga Cirebon kaya akan asana ya, khususnya di Cirebonan. Salah satu ada hasana kuliner yang namanya nasi bogana ya, dari waktu ke waktu sudah langka, sudah hilang atau punah. Keraton tetap melestarikan nasi bogana. Mungkin ini sudah ada sejak zaman para wali ya, karena segala sesuatu pernak-pernik budaya di Cirebon ini, seni budaya termasuk kuliner, pasti dikaitkan dengan spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nasi bogana itu awalnya dari cerita turnya Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu dengan Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Waktu itu berkunjung ke daerah yang sekarang disebut Sanghan Urip, di daerah Kuningan. Dan waktu itu ada seorang pembesar atau seorang Ki Gede namanya Ki Gedeng Penderesan yang sehari-harinya membuat semacam gula. Beliau itu senang hatinya bahwa beliau itu masuk Islam, dan dia itu ingin bersyukur karena ada hal baru dan dia suka. Nah akhirnya aduh apa nih, ada apa. Nah akhirnya dia tuh pengen menyuguhkan kepada yang istilahnya membantu beliau, yaitu Pangeran Cakrabuana, Syekh Syarif Hidayatullah, dan yang lainnya. Akhirnya dia seadanya, aduh adanya mau mengambil ayamnya yang lagi ada di sangkang, lagi nganggrem lah istilahnya tuh. Akhirnya diambillah ayam itu, dipotong, ya dipotong, disajikan. Terus ada tahu, ada tempe, diambillah. Ada di situ ada pohon kelapa, diambil pakai kelapa, diparut dan sebagainya. Ada kunyit, ada apa, jadilah istilahnya, waduh ini nasi apa nih, makanan apa? Nah saboga-bogana. Nah, karena seada-adanya yang ada di sini. Mbah Kuwu Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah tuh suka makanan yang tadi disajikan oleh Ki Gedeng Penderesan. Itu namanya Ki Gedeng Penderesan. Akhirnya pas kemudian ada acara syukuran-syukuran, udah pakainya ini aja lah, makanan ini enak nih gitu. Akhirnya udah ini nasi bogana, boga-bogana, istilahnya Ki Gedeng Penderesan yang sebenarnya seada-adanya, seboga-bogana, bahasa Sunda boga kan seaya-ayana gitunya, seada-adanya. Akhirnya disebutnya nasi bogana. Kepada penerusnya masakan tadi mungkin ada tambah-tambahan atau apa dan sebagainya ya, jadi lebih variatif, lebih enak lagi sampai zaman Kesultanan. Nah begitu juga sama di Kesultanan Cirebon. Nah dari dulu di Cirebon itu kalau umpamanya kalau sudah sholat Idul Fitri itu Ibu Sultan itu menyediakan
istilahnya nasi bogana. Jadi jamaah sholat yang habis sholat Idul Fitri itu dibagikan itu nasi bogana kepada semua jamaah. Nah kemudian kalau ada acara istilahnya bebarik atau namanya hari lahirnya Cirebon, yaitu tanggal 1 Sura, 1 Muharram. Nah di Keraton Kecerbonan itu ada istilahnya bebarik tumpeng dengan telurnya, dan isinya kebanyakan itu nasi bogana. Jadi si tumpeng itu di dalamnya itu ada ayam, ada telur, ada tahu, ada tempe dengan bumbu-bumbu yang dari kelapa itu, dan semuanya itu dikunyitin jadi kuning warnanya. Jadi si tumpeng itu gunungannya itu di dalamnya itu isinya seperti itu. Saya hari ini akan membuat nasi bogana khas Keraton Kacirebonan. Hari ini dan sekarang saya akan memperkenalkan nasi bogana untuk khalayak semua, termasuk pemirsa di rumah. Bahan-bahannya terdiri dari, ini bumbu basah ya pemirsa, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ini ada kencur, ada jahe, ada sereh, ada laos. Nanti semua bumbu ini kita blender, terkecuali daun salam. Bumbu kering terdiri dari kelabet, kemiri, di sini ada masoyi, ada pala, ada jinten, ada kayu manis, ada cengkeh, kapulaga. Di sini kita beri gula merah, ada ketumbar pemirsa, garam tidak lupa. Bumbu kering yang tadi saya sebutkan akan saya masukkan menjadi satu di dalam blender. Hasilnya seperti ini pemirsa. Kita nyalakan dulu pemirsa kompornya sebelum kita memasak. Tunggu sebentar panas kualinya. Baru kita masukkan minyak pemirsa, secukupnya aja, paling 5 sendok makan. 5 sendok makan cukup, jangan terlalu banyak minyaknya ya. Tunggu agak panas kuali dan minyaknya ini pemirsa. Kayaknya cukup panas ya. Kita masukkan bumbunya yang tadi sudah kita blender ya pemirsa ya. Bumbu-bumbu yang sudah di blender kita masukkan. Kita masukkan juga bumbu kering yang tadi kita blender ya pemirsa. Ini kita gongsong sampai tercium harum aromanya. Di sini kita tambahkan juga salam, jahe yang sudah dikeprek pemirsa, laos yang sudah dikeprek, kayu manis, sereh yang sudah dikeprek pemirsa, biar bumbu rempahnya terasa dan tercium wangi dan harum. Di sini memang dominannya rempah-rempah ya pemirsa.
Ini kita masak sampai berubah warnanya dan tercium aromanya. Setelah layu, serehnya dan salamnya serta aromanya sudah tercium harum dan wangi, kita tambahkan air pemirsa. Kita tambahkan air 500 ml. Kita aduk pemirsa. Lalu kita masukkan gula merah sama kaldu bubuk pemirsa. Jangan lupa garamnya pun harus dimasukkan pemirsa, 1,5 sendok. Setelah tercium harum, kita masukkan kelapanya pemirsa. Ini kelapa akan kita masukkan ke dalam bumbu yang ditumis tadi. Kalau bisa kelapanya dikukus dulu karena kelapa ini rentan asam. Kelapa kita masukkan pemirsa. Terus kita masak sampai airnya kesat. Air sudah kesat ya pemirsa, sudah tidak ada air di bawahnya. Lalu kita akan memasukkan air. Aduk pemirsa. Nanti ini ayam akan mengeluarkan air ya pemirsa. Setelah ayamnya setengah matang pemirsa, kita masukkan tempenya. Kita masukkan. Kita aduk-aduk pemirsa, biar tempe tercampur dengan bumbu. Dominannya bogana itu memakai bumbunya kelapa muda. Kita masukkan cabai hijau dan cabai merah pemirsa. Kita masukkan ke sini pengganti sambal. Karena zaman para raja zaman waktu itu sambalnya memakai cabai hijau dan cabai merah. Kita aduk lagi pemirsa. Tunggu sampai matang. Sebelum pembuatan nasi tumpeng bogana ini, kita terlebih dahulu masak nasi. Nasi putih ini akan dicampur oleh bumbu yang tadi saya masak, bumbu bogana. Kita campur ya pemirsa, nasinya pada bumbunya pada nasi ini.
nasi lauknya kita masukin, kita tutup lagi pemirsa sama nasi. Ini adat dan tradisi Sega Bogana. Adat dan tradisinya seperti itu, lauk-lauk kita tanam di dalam tumpeng ini. Kita bisa masukkan telur, kita masukkan lagi tempenya, ikan ayamnya kita masukkan lagi. Kita boleh masukin cabai-cabainya. Tutup lagi dengan nasi. Tutup terus sama nasi sampai tertutup. Begitu selanjutnya. Segini kita balikan menjadi tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paraskan. Ini ada penambahan biar pemanis saja, nasi sambal goreng ya. Tapi zaman raja-raja dahulu tidak ada sambal goreng, yang ada cabai dan cabai merah, cabai hijau. Segenap kebahagiaan, kehormatan bagi dinas BKUHP dan diserahkan ke Pak Kadis. Titip Pak Kadis. Kebudayaan Dapat dilestarikan kuliner tradisional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Herman, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Program dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat kami akan tindak-lanjuti untuk dimasyarakatkan dan akan masyarakat luas akan menikmati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pangeran Patih Kesultanan Kacirebonan, Pangeran Haji Tommy Ibraludin Dendabrata. Dalam hal ini yang pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang pertama, yang kedua kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Kepala Dinas DKOKP Kota Cirebon yang dalam hal ini memfasilitasi juga untuk mempromosikan nasi bogana secara umum.
menyikapi situasi COVID-19. Dalam hal ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mempromosikan salah satu produk kuliner yang biasa kita kenal untuk kalangan masyarakat Cirebon, yaitu berupa nasi bogana. Nasi bogana adalah salah satu ikon yang berkembang di Kesultanan Kacirebonan. Kenapa dikatakan demikian? Karena penuh makna dan simbolik yang ada di dalam pengadaan atau wujud daripada nasi bogana itu. Secara umum, penggambaran itu berupa simbolis daripada kesatuan dan persatuan, di mana di dalam nasi bogana itu terdiri dari beberapa unsur yang diramu sedemikian rupa menjadikan sebuah hidangan ataupun makanan yang dianggap sakral untuk lingkungan keraton-keraton yang ada di Cirebon. Barangkali itu saja yang hendak kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, tentunya tak lupa terima kasih pula kepada Kepala Dinas beserta jajarannya dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Cirebon. Itu saja yang hendak saya sampaikan. Semoga langkah kita akan diberikan keberkahan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.